Masyarakat Sulawesi Tenggara begitu banyak dan saya yakin potensi-potensi di dalamnya itu menjadi bukti bahwa daerah kita itu bisa maju dan berkembang seperti daerah-daerah lain. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengembangkan potensi tersebut hingga akhirnya masyarakat bisa sejahtera. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah masyarakat sudah sejahtera dengan segala perkembangan potensi sumber daya alamnya? Nah, hal ini yang menjadi kayaknya PR kita semua pemirsa. Oleh karena itu, bersama saya Dian Rahma dalam program Sudut Sultra, kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh semua pihak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bersama dengan Lumbung Informasi Rakyat Sultra, telah bergabung bersama kami kedua narasumber yang hadir di tengah-tengah kita. Kita langsung menyapa Bapak Jeffrey Rembasa selaku Gubernur Lira Sulawesi Tenggara dan juga Bapak Laude Saimin, beliau selaku Sekretaris Wilayah Lira Sulawesi Tenggara. Mungkin saya langsung menyapa, kabar hari ini seperti apa? Alhamdulillah baik. Baik dan semangat ya kelihatan dari wajah-wajah beliau yang hadir. Luar biasa. Terima kasih sebelumnya Bapak-Bapak sudah mau meluangkan waktu. Dan kalau berbicara tadi, saya sempat menyinggung tentang kesejahteraan rakyat. Hal ini rupanya juga menjadi orientasi dari Lumbung Informasi Rakyat atau LIRA. Nah, tapi saya yakin masyarakat di rumah mungkin masih ada yang belum begitu mengenal ya. Kalau saya pribadi jujur mungkin baru mendengar, Pak. Mohon maaf ya, padahal LIRA sudah sejak 2005. Bahkan itu sudah 19 tahun ya, lebih. Nah, mungkin saya minta tanggapan langsung saja Bapak Gubernur Lira Sultra. Jadi istilahnya ini Gubernur Lira ya. Oke, dalam kepengurusan ini Bapak Jeffrey boleh minta tanggapannya, silakan. Ya, terima kasih. Pada prinsipnya bahwa Lira di Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara ini memiliki cita-cita yang sama dengan pemerintah, yaitu mensejahterakan, adil dan makmur. Itu harapan-harapan dari terbentuknya LIRA itu sendiri. Sehingga sejak 2005 LIRA dibentuk sampai hari ini di 2024 masih eksis dan menjadi mitra kritis pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan alhamdulillah saya pikir mungkin dengan hadirnya LIRA di Sulawesi Tenggara juga bisa memberikan solusi-solusi problem solving dalam setiap persoalan di Sulawesi Tenggara ini. Oke, jadi kalau tadi saya tangkap mitra kritis ya. Kritis dalam arti bahwa memang kan terkadang ya pemerintah kita sedang tidak baik-baik saja. Apakah memang yang dimaksud kritis dalam hal yang seperti ini begitu? Bagaimana tanggapan Pak Jeffrey? Iya, jadi mitra kritis ini adalah bahwa bermitra itu kan tidak pada dasarnya ada yang berpikiran bahwa bermitra itu tidak boleh kritis ya. Iya, benar. Padahal sebenarnya mitra kritis ini adalah mengkritisi pemerintah yang sifatnya konstruktif, itu sangat baik sebenarnya. Karena yang namanya pemerintahan tidak mungkin 100% ya. 100% baik. Sehingga terbentuknya LIRA di Sulawesi Tenggara ini tentunya banyak dari profesi-profesi, baik dari teman-teman wartawan, advokat, bahkan ada kontraktor, ada semua mahasiswa. Di situ sebelum melakukan suatu kritis terhadap pemerintah, kamu sudah kaji sebelumnya. Sehingga kami tidak hanya mengkritis, tapi memberikan solusi juga. Jadi kalau tadi sempat disinggung oleh Bapak Jeffrey, latar belakang dari teman-teman pun juga beragam ya. Ada advokat, mahasiswa, bahkan memang orang-orang yang mungkin punya kepentingan di bidangnya masing-masing. Nah, saya minta tanggapan Bapak Saimin. Lantas, apakah ini memang yang akhirnya menguatkan bahwa Lumbung Informasi Rakyat ini adalah sebuah organisasi atau wadah yang memang sangat tepat untuk menjadi mitra kritis yang tadi dikatakan Pak Jeffrey? Itu bagaimana tanggapan Pak Saimin? Silakan. Iya, kalau apa yang disampaikan Pak Jeffrey sebagai Gubernur LIRA terpilih untuk 2024-2029, saya kira ini penting, apalagi kita kan kemarin itu sudah muswil kan, sudah muswil, kemudian kita juga telah menghadirkan unsur muspida kan, itu apa namanya memberikan kode bahwa kemitraan itu sudah mulai jalan. Dengan hadirnya perwakilan dari Nandrem, perwakilan dari Kejaksaan. Jadi tanpa kita sadari kemitraan itu kita sementara bangun.
Karena memang apa yang disampaikan Gubernur Lira tadi bahwa memang mitra kritis itu bukan berarti bahwa kita lagi sudah tidak satu ide soal kesejahteraan. Tetap kita satu ide soal kesejahteraan. Namun dalam konteks urusan kesejahteraan ini, apalagi kan di sini berkaitan dengan bicara kesejahteraan kan bukan hanya soal sumber daya manusianya kan. Iya, betul. Ya, untuk menopang sumber daya manusia tentu harus disiapkan mungkin sarana. Ya, sarana mungkin fasilitas pembangunan dan lain sebagainya. Ini kan tentu membutuhkan apa namanya komitmen-komitmen semua pihak. Dan di banyak tempat juga kita bisa lihat karena memang 17 kabupaten kota. Kalau secara angka statistik mungkin kita tingkat kesejahteraan itu mungkin kita cukup ketimbang provinsi lain yang ada di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat fakta-fakta di lapangan, kalau umpama kita ke Muna, kita ke Konsel, kita ke Bombana, daerah mohon maaf, ya kan? 3T itu ya. Justru ya wilayah-wilayah itulah yang kemudian secara data tinggi pendapatan per kapitanya atau kemudian tingkat kesejahteraannya ada, tetapi kalau kita langsung turun ke bawah, kok kenapa berbeda ini? Dan faktanya mungkin begitu. Yang bisa apa namanya sebagai Lira melihat ini memang penyampaian Pak Gub tadi bahwa perlu kita lakukan komunikasi, kolaborasi dengan semua pihak untuk seperti apa 2025 ke depan. Iya. Apalagi mungkin saya ke Pak Jeffrey, melihat sekarang kalau tadi yang disinggung sama Pak Sekretaris Wilayah, terkadang ekspektasi dan realitanya tidak sesuai ya di lapangan gitu. Nah, apakah ini juga yang nantinya sebagai Gubernur Lira Sultra terpilih menjadi fokus utama untuk melakukan sebuah perubahan besar mungkin Pak di Sulawesi Tenggara ini, bagaimana Pak Jeffrey, silakan. Iya, benar sekali yang dikatakan tadi Pak Sekwil, Pak Saimin, bahwa memang kalau kita sampaikan tadi bahwa tidak sesuai ekspektasi, memang benar. Salah satu yang menjadi kemarin diskusi tahun-tahun yang lalu ya, diskusi kami terkait masalah jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya. Kita sudah menganggarkan APBD hampir triliun ya untuk jalan ke Tronipa, sementara masih banyak jalan-jalan yang bahkan sudah puluhan tahun tidak pernah diperbaiki. Itulah yang kemudian menjadi atensi kita ke depan, bahwa tidak ada lagi anggaran pemborosan anggaran yang fokus pada satu item, sementara masih banyak program-program yang sangat prioritas itu. Iya, saya sepakat sih. Bahkan kemarin juga kita lihat ya banyak lah masyarakat sampai unjuk rasa ya. Karena itu tadi mungkin menyuarakan apa ya, kalau boleh dikatakan masih banyak orang-orang yang memang membutuhkan untuk hal-hal yang sangat signifikan dalam hal perubahan, tetapi malah kok saya juga tidak mengerti ini karena apa. Mungkin kalau Pak Sekwil sendiri menanggapi, apakah hal-hal ini yang biasa sering menjadi PR besar sebenarnya untuk semua pihak sebenarnya, gimana Pak? Iya, kalau itu kan memang sangat jelas dia. Karena kan kalau kita mau lihat fakta-fakta yang ada, apalagi kita ini kan, saya juga sudah terlalu lama kita sama-sama di organisasi, baik organisasi masih di kampus maupun sudah di luar. Makanya ketika kemudian Lira Sultra berkomitmen untuk bagaimana melihat semua aspek yang ada, itu dibuktikan dengan di struktur Lira itu lengkap di situ. Ada yang tangani sosial, tangani infrastruktur, tangani pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Maka dari semua aspek dari semua aspek ini, saya sebagai Sekwil ya membantu apa yang menjadi tugas-tugas yang kemudian itu diarahkan oleh Gubernur Lira. Supaya apa? Kita mau coba pastikan di semua daerah itu satu tarikan napas. Ya, baik yang ada di DPP, di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota. Ketika di bawah teriak atau ketika di atas teriak, kita juga sama-sama teriak. Ya, karena kita memiliki pandangan konsep yang sama. Jangan di sana berteriak, di sini tidak berteriak. Itu. Betul. Jadi harus punya persepsi yang sama. Punya persepsi yang sama. Nah, berarti memang sudah ada semacam koordinasi atau kolaborasi khusus ya, baik dari pusat, di provinsi maupun di kabupaten kota. Bagaimana koordinasi yang terbangun saat ini, Pak Sekwil? Kalau terakhir itu koordinasi kita itu sudah mulai jalan. Dibuktikan pada saat kita musyawarah Lira itu di samping ada peserta penulis itu juga ada peserta peninjau dan sahabat-sahabat OKP yang lain yang ada di Sulawesi Tenggara. Artinya berarti kita di 2024 kita mulai
letakkan fondasi untuk seperti apa menatap 2025. Apalagi kan ya kalau Gubernur Lira yang baru ini kan ya pengalaman bagus, kemudian dari sisi performance, kemudian apa namanya juga masih muda ya. Kita kan berharap ke depan itu milenial itulah yang kemudian bagaimana membawa perubahan. Makanya dengan saya juga bergabung di Lira, kemudian sebagai sekretaris wilayah, ya tugas saya itu menyiapkan semua program-program yang nanti akan kita bahas dalam waktu dekat ini, kemudian untuk memastikan seluruh program itu dia berjalan. Sehingga Gubernur Lira tinggal memantau, memastikan apakah ini sudah berjalan semua program kerja atau tidak. Mungkin begitu nanti ke depan. Apalagi memang Bapak Saimin sendiri kan sebelumnya juga sudah lama ya lama. di Lira sendiri. Hanya memang untuk menjadi pengurus inti itu baru belum ini. ya, baru. Nah, otomatis kan pasti sudah banyaklah mengetahui hal-hal apa yang memang perlu ada perubahan-perubahan dilakukan di internal Lira sendiri, sehingga di kepemimpinan saat ini Bapak Jeffrey ya tentu harapan-harapan yang diinginkan perubahan itu terjadi. Nah, lantas kira-kira program-program apakah yang nantinya akan menjadi program prioritas dari Lumbung Informasi Rakyat Sulawesi Tenggara? Kita akan bahas setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Keinginan perubahan tentu itu menjadi semua ya keinginan di masyarakat. Saya yakin juga setiap organisasi atau apapun itu kehadirannya itu semoga banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, salah satunya di Lira Sultra ini. Tadi dikatakan bahwa memang fokus saat ini bagaimana menyusun program-program prioritas yang nantinya jalan dan pastinya manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat kita. Saya kembali ke Bapak Ketua Gubernur Lira Sultra di sini, Pak Jeffrey. Lantas sampai sejauh ini apakah sudah ada pembicaraan atau mungkin juga koordinasi dengan pengurus inti ya di wilayah Sultra dalam rangka program prioritas apa dulu sih yang memang akan dalam waktu dekat ini mulai disusun dan dijalankan? Bagaimana Pak Jeffrey? Silakan. Ya, kalau pembahasan terkait masalah program ke depan, memang kami seharusnya melakukan rapat kerja wilayah, namun kemudian kita kan ini baru 3 hari yang lalu dari kemungkinan 23 Desember ya pemirsa, ini masih baru memang. Ya, kemungkinan ya awal bulan Januari 2025 ya, kita akan melakukan rakerwil, namun tentunya ya akan menjadi program unggulan. Titik fokus kita itu masalah diskusi publik terkait masalah lingkungan dan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan. Karena fondasi kesejahteraan rakyat sebenarnya masalah jalan sebenarnya. Karena kami menilai bahwa jalan ini adalah yang menunggangi perekonomian itu adalah jalan. Sehingga kalau jalannya rusak, bagaimana mungkin peningkatan ekonomi bisa naik di suatu wilayah? Akses mobilitasnya ya Pak mobilitas. Nah, kalau kita bercermin memang melihat saat ini masih terdapat memang jalan-jalan atau transportasi yang memang sangat terganggu begitu, jadi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Lantas apakah nanti tentunya ini akan menjadi titik fokus bukan dari Lira sendiri, tapi juga mungkin pihak-pihak eksternal terkait ya? Bagaimana Pak Jeffrey? Sudah mulai memikirkankah bentuk kolaborasi seperti apa? Silakan. Sesuai tema kami pada saat Musbility adalah kolaborasi sebenarnya. Ya, karena tidak bisa Lira bergerak sendiri, tentu membutuhkan kawan-kawan media, kawan-kawan dari organisasi mahasiswa, kawan-kawan dari teman-teman organisasi lain. Karena apalagi persoalan kesejahteraan di Sulawesi Tenggara ini memang tidak serta-merta tiba-tiba kita langsung sulap. Iya, benar. Jalannya langsung mulus begitu ya. Begitulah kan. Nah, dengan hadirnya kemarin 19 triliun di Provinsi Sulawesi Tenggara, dana dari pusat, itulah yang kemudian kita akan pikirkan sebenarnya. Mudah-mudahan pemerintah hari ini mau berkolaborasi.
Nah, Karena itu yang saya itu, maksud tadi ya. itu. Tentu pasti ada dengan pemerintah daerah. Ya, kalau beberapa instansi, beberapa dinas itu sudah sangat terbuka welcome untuk kami diskusi persoalan-persoalan yang ada di Sulawesi Tenggara. Oh, berarti sudah ada target-target dong ya, maksudnya baik dari pihak instansi maupun pemerintah daerah ya, yang memang sudah terbangun saat ini. Nah itu tadi yang saya maksud bahwa berarti tinggal bagaimana mengklopkan saja kayaknya apa tujuan dari Lira dan juga mungkin dari pemerintah daerah. Mungkin seperti itu ya gambarnya kira-kira. Oke, saya kembali ke Pak Sekwil. Lantas sampai sejauh ini sebagai sekretaris wilayah ya, kan tadi sempat disinggung menyusun program-program yang nantinya Bapak Gubernur Lira akan bagaimana melihat apakah pekerjaan ini sudah terkontrol dengan baik atau memang sudah terrealisasi sesuai dengan keinginan kita. Lantas Pak Sekwil sendiri, apakah selain memang kan fokusnya di lingkungan dan kesejahteraan rakyat, akan menitik beratkan satu titik fokus lagi selain itu? Bagaimana Pak Sekwil? Silakan. Kalau kita kan memang itu mungkin apa yang disampaikan Pak Gub tadi bicara soal infrastruktur jalan ya, itu yang menjadi poin yang mungkin nanti kita akan lakukan koordinasi, kemudian kita advokasi dan lain sebagainya. Namun kita juga kita tidak bisa tinggalkan tugas-tugas pokok kita, karena tugas-tugas pokok di Lira itu dari beberapa bidang kan, atau dari beberapa divisi-divisi tadi kan juga sudah melekat tugas-tugasnya. Umpama bicara soal bidang yang menangani sosial, sudah melekat tugas bicara soal sosial. Umpama bicara soal sosial, seperti apa nanti bantuan-bantuan atau bansos-bansos. Bicara soal infrastruktur seperti apa nanti. Dengan adanya bidang-bidang yang nantinya juga akan menyusun sendiri dia punya program-program kerja, nanti tinggal kita lihat, kita evaluasi atau kita verifikasi mana yang kemudian prioritas, mana yang belum dulu. Karena memang fokus kita kan sesuai apa yang disampaikan Pak Gub Lira tadi, bahwa ya ini kan kadang-kadang contoh yang di mana di wilayah-wilayah daratan ini kan masih banyak apa namanya jalan atau infrastruktur kita yang butuh perhatian serius. Betul, Pak. Ya, apakah kita ini kurang dana? Kita ini punya tambang. Kalau kita di Jakarta sana, Sultra itu nggak pernah dibilang bahwa kita ini orang susah. Wah, Sultra kaya, bahkan mendirikan investor Sultra ya. Tapi kok kenapa? Kalau turun ke bawah, kok menjadi sekali ya. Bahkan orang tidak punya tambang, umpama aspal, kok jalannya bagus atau? Kita ini punya lengkap semua. Saya bilang kemana sebetulnya ini kita punya uang? Inilah yang menjadi mungkin ekstra kerja keras kali ya dari Lira kali Pak ya. Karena melihat masalah-masalah ini untuk memecahkan sehingga akhirnya memang betul-betul kesejahteraan rakyat itu dirasakan oleh masyarakat kita. Kalau Bapak melihat memang di daerah-daerah, jangankan di daratan, di kepulauan juga mungkin masih banyak butuh pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan ya. Kalau dilihat nih. Lantas bagaimana sampai sejauh ini? Apakah memang selain ya banyak mungkin pemerintah yang perlu kolaborasi dan juga bagaimana mengkomunikasikan dengan pihak-pihak instansi terkait. Nah, lalu saat ini Pak Saibin dalam waktu dekat selain tadi menyusun program-program yang memang sudah menjadi titik fokus, selanjutnya adalah tidak melupakan, yang tadi saya ulangnya, tidak melupakan apa yang menjadi tugas fungsi Lira dan tentu bagaimana membangun komunikasi dan koordinasi bersama dengan pengurus-pengurus, tidak hanya pengurus inti tetapi juga di kabupaten kota. Nah, mungkin juga bisa disampaikan ke pemirsa bahwa saat ini kan di 17 kabupaten kota, benar ya Pak? Yang koreksi, itu semua sudah ada untuk pengurus Liranya sendiri. Sudah. Nah, saya kembali ke Pak Jeffrey sebagai Gubernur Lira Sultra, apakah punya cara khusus maksudnya untuk mengkonekkan, ini kan terkadang orang-orang berbeda karakter, beda pemikiran ya, untuk mengkonekkan agar satu tujuan itu mungkin punya cara tersendiri tidak Pak Jeffrey? Gimana tanggapannya, silakan. Ya, sebenarnya terkait masalah supaya kita satu komando, semua kan komunikasi sebenarnya. Biarpun juga bahwa berbeda pendapat, berbeda ide, tapi karena tujuannya sama, saya pikir perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian kita ramu bersama agar menjadi sesuatu yang sangat berkualitas. Artinya ide-ide dari 17 kabupaten kota ini, saya yakin pasti berbeda-beda. Nah, kita lah cara-cara komunikasi itulah yang kemudian kita akan ramu supaya menjadi sesuatu yang berbobot yang kita tawarkan kepada pemerintah ke depan. Oke, jadi memang sudah mulai melihat
apa ya, menganggap bahwa ini bukan masalah besar ya, namanya Ya, setiap organisasi atau apapun itu pastilah ada dinamikanya, tapi inilah yang menjadi tantangan dan mungkin juga harus bisa diselesaikan agar semua punya satu tujuan yang sama. Tapi kalau Pak Sekwil, saya kembali, saat ini yakin ya, maksudnya Lira di tahun 2025 nanti ke depan sudah akan jauh lebih eksis ya dibanding 2017 yakin kemarin. Karena mohon izin, mohon maaf, katanya sempat vakum ya 2017 sampai 2024. Ya. Nah, dan melihat sekarang perkembangan kan juga di Sultra luar biasa. Maksud saya perkembangan dalam hal teknologi, sekarang digital itu kan juga tidak bisa kita tutup mata bahwa sekarang sudah berkembang. Apakah Pak Sekwil juga sudah mulai memikirkan kemungkinan adanya dampak dengan adanya perkembangan teknologi, tapi tetap dalam rangka untuk sama-sama punya satu tujuan yang sama, kesejahteraan rakyat. Gimana Pak Sekwil? Iya, saya kira kalau itu penting sekali. Makanya kita menunggu nanti putusan MK untuk persiapan pelantikan semua kabupaten-kabupaten. Nah, itu nanti kan kita akan bangun komunikasi. Makanya juga hari ini kita tidak juga terlalu terlalu cepat, karena kan ya namanya pemimpin baru, kebijakan baru kan. Mungkin dengan situasi inilah kemudian kita nanti benahi struktur, benahi kantor, benahi dulu teman-teman kabupaten kota. Internal dulu. Nanti mungkin di bulan 3, bulan 4 baru kita lebih intens lagi melihat seperti apa arah program kerja pemerintah ke depan. Karena memang tetap harus mensinkronkan ya dengan ininya pemerintah. Dari sisi teknologi ini penting karena memang ya UMKM kita ini kan banyak yang bicara soal bagaimana UMKM kita itu tidak lagi metode-metode manual lah. Jadi kan kita tidak bisa pungkiri penopang putaran ekonomi kita di semua kabupaten kota ini kan itu di angka 35% itu dari UMKM. Betul. Ya kita juga sebagai Lira, kita di Lira itu sangat komitmen terkait itu. Makanya mungkin nanti kita akan melihat seperti apa kebijakan gubernur ya Sultra yang nanti akan dilantik, ya melihat bagaimana pelaku-pelaku usaha kita. Nah, itulah nanti akan kita kolaborasi. Ya lagi-lagi tadi seperti disampaikan Pak Gubernur Lira bahwa ini lagi-lagi soal komunikasi, bagaimana kolaborasi kita, karena sekalipun kemudian kita berbeda cara melihat itu, tapi kalau kita komunikasi dengan baik pasti bisa. Apalagi punya tujuan yang sama. Punya tujuan yang sama. Untuk kesejahteraan rakyat itu yang terpenting sebetulnya. Nah, dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan rakyat itulah yang sebenarnya tentu pasti akan ada kendala-kendala yang mungkin saja ditemui. Nah, kira-kira kendala-kendala apa itu? Kita akan mendengarkan jawabannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Berbicara menuju keberhasilan sesuatu yang diinginkan, tentu pasti akan ada tantangan serta kendala. Nah, sama halnya dengan Lumbung Informasi Rakyat Sulawesi Tenggara atau LIRA yang rupanya juga saya yakin pasti dalam keinginan untuk mencapai program-program prioritas dan lain-lain, kendala-kendala itu tentu saja ditemukan. Tetapi bukan berarti ini yang menjadi masalah besar. Nah, oleh karena itu mungkin saya minta tanggapan Pak Jeffrey dulu. Ya, namanya juga sebuah organisasi atau apapun itu ya Pak. Namanya dinamika dalam organisasi, tantangan ataupun ada hambatan-hambatan kecil itu biasa. Menurut saya biasa saja gitu. Tapi apakah dari Pak Jeffrey sendiri juga nanti sudah siap ya, siap dalam arti apapun yang terjadi ya ini kita harus hadapi bersama gitu. Apakah punya cara-cara tersendiri gitu, gimana tanggapannya Pak? Silakan. Ya, terkait masalah kendala-kendala ke depan tentu tidak bisa kita hindarkan hal-hal seperti ini. Apapun yang kita lakukan pasti selain berorganisasi bahkan di rumah pun juga selalu ada kendala. Ya, benar. Sehingga dengan komunikasi semua pengurus pasti ada solusi situ. Ya. Yang kedua pada prinsipnya bahwa kalau tidak ada tantangan juga nggak bagus juga kan. Ya, kayaknya tidak ada warna ya. Tidak ada warna ya, tidak menarik lah. Betul. Tidak berdinamika, sehingga tentu kita berharap juga
kendalanya jangan terlalu besar juga kan, Iya. supaya kita bisa selesaikan persoalan-persoalan dengan cepat dan dengan baik seperti itu. Oke, jadi inilah yang apa ya, menjadi tujuan akhirnya Lira sendiri ini bisa mewujudkan ya apa yang menjadi cita-cita yang kita sama-sama inginkan terkait tadi kesejahteraan rakyat dan juga memang fokus pada masalah lingkungan. Ya. Kembali ke Pak Sekwil, karena memang kalau masalah lingkungan ini kayak menjadi isu yang apa ya, begitu seksi ya. Ya, ya. Kenapa ini Pak? Mungkin ada tanggapan tersendiri dengan lingkungan di Sultra. Itu gimana? Ya, kalau lingkungan ini kan kalau tidak apa namanya, tidak bahu membahu melihat lingkungan dengan lingkungan kan banyak. Apalagi kita umpama contoh kemarin Kota Kendari, tiba-tiba kemudian membludak sampah kemana-mana. Ya. Sehingga kemudian PJ apa namanya Wali Kota Kendari yang baru mengeluarkan satu surat. Ya, artinya itu Satgas pengendalian lingkungan di masing-masing. Nah, ini artinya berarti sangat genting di situ kan. Nah, kalau kita bicara lingkungan secara menyeluruh, ini yang berteriak banyak sekali. Kalau yang di daerah daratan sini kan berteriak tanahnya diambil A, diambil B, iya. diserobot A, diserobot B. Kita juga tidak mengetahui. Makanya kadang-kadang kita mau ingin lihat di mana sebenarnya benang merahnya ini masalah. Iya, Titik memang titik semua di pihak mana? kalau mau kritis banyak orang. Iya. Akademisi bisa kritis, mahasiswa bisa kritis, ormas-ormas bisa kritis. Tetapi dari semua kritisan itu kadang-kadang masih berteriak lagi. Berarti belum Ada menyentuh ya? masalahnya. Iya, betul. Makanya Titik masalahnya belum ditemui belum ya. ditemukan. Nah, maka ini ya lagi-lagi seperti yang disampaikan Pak Gub tadi bahwa ini harus kita kolaborasi betul-betul. Di mana titik-titik masalahnya sehingga semua yang berkaitan dengan teriakan di bawah ya minimal Lira itu harus hadir lah. Bukan hanya hadir mungkin bicara soal lingkungan. Pokoknya semua masalah yang berkaitan dengan keluhan masyarakat itu kita hadir. Bukan hanya itu juga kalau ada keluhan yang bukan masyarakat juga kita hadir juga, bukan Pak Gub ya? Iya, pemerintah juga hadir. Ya, Jadi kan memang menjadi jembatan ya, jembatan pemerintah karena kebanyakan mohon maaf, keluhan-keluhan masyarakat ini bahkan tidak sampai ke pemerintah karena itu tadi mereka tidak ada ruang mungkin untuk menyampaikan atau bahkan terkadang mereka juga sudah merasa bahwa walaupun menyampaikan ini tidak akan ada tindakan yang dilakukan ya karena memang kan kebanyakan banyak yang terjadi sekarang. Apalagi kalau tadi kita kembali lagi flashback bicara tentang infrastruktur jalan yang memang masih saja masih menjadi PR besar di sini. Di daerah-daerah bahkan di tengah kota masih ada jalan-jalan yang rusak kayak seperti itu. Nah, apakah nanti khusus di kepengurusan 2025 ke depan dari Lira Sultra hal-hal yang lebih spesifik ini akan menjadi apa ya fokus utama tidak Pak Gubernur Lira, bagaimana tanggapannya? Kalau persoalan yang mau difokuskan masalah lingkungan tadi ya dan kesejahteraan rakyat, tentunya seperti katakan Pak Sibil tadi kita tidak bisa juga tinggalkan bidang-bidang yang lain juga. Yang pastinya kalau Lira ini semua aspek, semua hal-hal yang sifatnya bahwa rakyat keluhan rakyat ya, keluhan rakyat kami harus ada di situ. Begitupun juga pemerintah, kalau ada keluhan dari pemerintah ya kami hadir juga di situ. Karena seperti yang dikatakan sebelumnya tadi bahwa kami di Lira ini kan beragam ya. Ya, semua. Ya, semua profesi ada di dalam. Sehingga saya pikir hal-hal yang dikeluhkan oleh rakyat pasti insya Allah bisa kami carikan solusi. Oke, jadi memang karena berangkat bahwa latar belakang inilah yang akhirnya membuat Lira ini semacam paket komplit ya Pak. Jadi ketika ada satu masalah yang mungkin bisa diselesaikan oleh Lira, nanti dibantu oleh Lira. Boleh tahu hampir rata-rata profesi yang atau semua heterogen begitu Pak? Sama Pak Sekwil gimana? Atau ada yang lebih menonjol mungkin ke profesi apa yang lebih banyak di Lira? Gimana? Kalau di Lira ini kan dia kok cocok pakai komplit. Di sini ya? kan ada ya? akademisi kan. Kemudian ada juga lawyer kan, profesi-profesinya. Kemudian banyak juga ada juga yang dosen. Jadi memang pemikir-pemikir di sini kayak komplit ya. Lengkap. Ya dipanggil di mana saya bisa kita. Dan untuk apalagi mungkin di kabupaten-kabupaten kota juga tenang ya, masyarakat kan masing-masing sudah ada perwakilan Liranya ya untuk di tiap kabupaten kota dan semoga yang terjadi di 17 ya, karena kan Sultra 17 kabupaten kota
di mana ada 15 kabupaten dan 2 kota madya, ini bisa akhirnya terselesaikan dengan baik dan mungkin kesejahteraan masyarakat itu akhirnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, tetapi ini tidak akan juga berjalan mulus kalau tidak ada dukungan dari masyarakat itu sendiri, dan juga tentu dari pemerintah serta pihak-pihak lain yang memang memiliki pengaruh. Lantas kira-kira dari Pak Jeffrey sendiri apa harapan untuk masyarakat dan juga pemerintah? Silakan Pak. Yang pertama, kalau untuk masyarakat ya kita himbau supaya bernegara dengan baik, menjadi masyarakat yang baik, mengikuti arahan pemerintah yang baik. Kalau mungkin sifatnya ada hal-hal kebijakan yang tidak sesuai, mari kita dudukkan bersama. Kadang juga masyarakat ada satu kebijakan langsung berteriak, tapi tidak punya solusi ya kan? Itu sehingga kami berharap kalau ada masalah kita dudukkan dulu, apakah mungkin masyarakat mau komunikasi dengan pemerintah setempat dulu, kenapa bisa seperti ini, supaya tidak langsung disampaikan ke PHK, tidak langsung disampaikan di sosial media. Karena kadang-kadang juga faktor emosinya masyarakat itu kan langsung curhat di media sosial ya kan. Apalagi sekarang sudah mulai gampang Pak untuk mengeluarkan unek-unek dan kemarahan itu. Sehingga itu juga banyak banyak juga kasus-kasus IT di tindak pidana ITE di Polda. Karena itu mungkin lagi emosi tiba-tiba mengupload ujaran kebencian itu. Sehingga kami berharap sebenarnya di Lira ini sudah tadi disampaikan bahwa kita kan paket komplit ini. Bahkan teman-teman dari Ormas juga ada, berbagai etnis juga ada. Jadi, semua lengkap, suku agama bahkan Jadi kemungkinan akhirnya timbul perpecahan antar suku itu tidak akan karena saya yakin bahkan Sekwil kan dari kepulauan, dari Raha. Jadi komplit lah ini soalnya ini. Daratan dan kepulauan. Harusnya kita bersatu sih sebenarnya harus. Karena daratan dan kepulauan ini luar biasa. Ya, yang pasti Lira ini menjadi role model lah. Ya, insya Allah ke depan untuk organisasi-organisasi yang ada di Sulawesi Tenggara. Benar sekali. Dan kalau untuk Pak Sekul sendiri harapannya gimana Pak? Ya, kalau itulah seperti yang tadi kita sudah jelaskan dari awal. Memang komitmen kita ini kan kita juga sudah melihat ini semua informasi-informasi yang kita dapatkan, yang kita tangkap dari kebijakan-kebijakan yang ada di Sultra ini. Hanya memang ini kan gubernur yang kemarin atau pemerintahan yang kemarin. Belum selesai, ini kan sebagai PJ, seperti beliau Pak Komjen kan, Pak Handap, beliau kan dari sisi kebijakan, itu keberpihakan di masyarakat itu sudah cukup tinggi dia punya proses, itu menurut Lira. Tetapi ya seperti apa kebijakan di pemerintahan yang baru yang akan dilantik nanti, itu kita belum tahu. Maka nanti akan kita mungkin lakukan kolaborasi, komunikasi yang baik lagi, sehingga apa yang menjadi kritisan, kemudian keluhan, bahkan tangisan-tangisan masyarakat, itu kemudian kita bisa sambungkan ke mereka. Kita bisa, minimal kita sebagai jembatan-jembatan lah, kecil, walaupun kita kan memang organisasi non ini kan, artinya beda dengan organisasi yang memang dia dibiayai langsung. Kita ini kan mandiri kan, bagaimana sebisa mungkin kita melalui arahan-arahan Gubernur Lira, kemudian itu kita komunikasikan ke semua bupati-bupati, wali kota kan yang ada di seluruh Sulawesi Tenggara, sehingga apa yang menjadi program kerja yang kemudian kita sudah canangkan di 5 tahun ke depan, itu kemudian dia bisa berjalan yang baik. Lagi-lagi ini semua butuh dukungan besar butuh dukungan besar, baik dari pemerintah maupun hingga masyarakat, sehingga apa yang menjadi keinginan dan cita-cita baik dari Lira itu sendiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Ya, salah satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan menjadi masyarakat yang baik dan tidak melakukan, betul, tidak melakukan hal-hal yang bisa saja mungkin itu malah menimbulkan sebuah pelanggaran. Nah, baik pemirsa, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, saya harus pamit dari hadapan Anda. Namun sebelumnya kembali saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang hadir pada hari ini, Bapak Jeffrey Rembasa selaku Gubernur Lira Sultra dan juga Bapak Laode Saimin selaku Sekretaris Wilayah Lira Sulawesi Tenggara. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa akhirnya menjadi semangat baru kita lagi, khususnya ke 2025 agar bisa merasakan kesejahteraan secara merata. Akhir kata, saya Dian Rahma pamit beserta kru yang bertugas. Sampai jumpa.